Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kami di Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga Dewan Syariah Nasional, yang saya harus banyak berguru karena memang kefakiran saya mengenai ekonomi keuangan syariah maupun mengenai Islam. Yang saya cintai, Ibu Menteri Keuangan, Pak Wimbo, dan abang saya, Pak Joni Plate, dan Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa terharu untuk bisa menyampaikan sedikit pengetahuan kami dan juga sedikit upaya kami di Bank Indonesia untuk menunjukkan komitmen kami. Bagaimana Allah menunjukkan kami untuk lebih rahmatan lil alamin, khususnya di dalam ekonomi keuangan syariah. Salawat dan salam tentu saja kita lantunkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menuntun kami mencoba meneladani untuk lebih rahmatan lil alamin. Dua topik yang ingin saya sampaikan adalah optimisme kami untuk ekonomi keuangan syariah ke depan akan lebih baik dan kami juga berkesempatan untuk memajukan itu. Yang kedua adalah mengenai digitalisasi yang kami lakukan khususnya di bidang sistem pembayaran. Kalau Pak Wimbo digitalisasi di bidang lembaganya, kami digitalisasi di dalam sistem pembayaran. Pesan utama cuma satu, bahwa digitalisasi akan semakin memperkuat upaya kita bersama dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah bagi kemaslahatan umat. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau boleh, Mas Gunawan, boleh dibantu nanti staf saya untuk menampilkan tayangan. Mungkin supaya tidak lebih dari 10 menit. Kita coba. Bagaimana Bank Indonesia strategi digitalisasi dan integrasi keuangan komersial dan sosial syariah untuk kemaslahatan umat. Slide berikutnya. Dan pertama, tentu saja kami sangat optimis. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 24 November yang lalu, yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden, kami sampaikan, Allah sangat rahmat kepada kita. Insya Allah, ekonomi kita akan baik. Indonesia akan bangkit dan pulih, berjamaah, bersinergi, berinovasi. Dan itulah yang kami sampaikan. Insya Allah tahun depan ekonomi kita akan lebih baik. Di grafik kanan menunjukkan 4,7 sampai 5,5% dari tahun ini, 3,2 sampai 4%. Tentu saja sejalan dengan vaksinasi yang terus dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi insya Allah juga dari berbagai wilayah. Sebagaimana grafik kanan di berbagai daerah, terutama di daerah timur, 5,8 sampai 6,6% karena proses yang terus hilirisasi. Para gurunda, saya terus merenung, memahami, mencoba pesan-pesan Allah apa yang di dalam pandemi. Yang saya tangkap ada 3. 1, agar kita lebih ramah lingkungan, ekonomi hijau, melakukan hilirisasi dari sumber daya alam. Yang kedua adalah digitalisasi. Itu membuat lebih efisien dan lebih banyak waktu kita beribadah. Yang ketiga adalah lebih inklusi untuk memajukan ekonomi rakyat. Insya Allah itulah pesan-pesan dari Allah yang kita teladani dari Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Itu yang optimisme kami untuk ke depan. Lanjut. Yang berkaitan dengan stabilitas harga juga telah baik. Pak Wimbo sudah menyampaikan, kredit juga akan tumbuh. Dan tentu saja stabilitas rupiah kami, insya Allah kami akan jaga dengan doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga harga-harga yang rendah dan terkendali. Karena kesejahteraan umat akan salah satunya didukung oleh harga yang terkendali. Lanjut. Ini yang merupakan bagian dari
kita pelajari dari pesan-pesan Allah, digitalisasi. Mari kita digitalkan. Dan kami sudah melakukan dan akan terus melakukan. Transaksi e-commerce tahun lalu naik 52,6%. Tahun ini jauh lebih banyak lagi. Perbankan digital tahun lalu naik, tahun ini 2021 ini 43%, dan tahun depan juga akan lebih cepat. Demikian juga penggunaan alat-alat pembayaran yang secara digital. Nanti kami akan sampaikan bagaimana untuk ekonomi keuangan syariahnya. 38% tahun ini. Digitalisasi yang kami mohon, mungkin kami salah, mohon Gurunda, kami juga diajari mengenai Mas Gun ya. Salah satu pesan Allah dari pandemi ini, supaya lebih digital, lebih efisien, tidak mondar-mandir, membuat polusi, dan juga bisa lebih banyak beribadah dengan keluarga, berjamaah, dan bisa work from home. Lanjut. Ekonomi keuangan syariah, kami terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam sinergi KNEKS. Kami dari sejak dulu, terus dan sekarang dan ke depan, kami terus mencoba melakukan perluasan ekosistem halal value chain. Tahun ini Pak Mas Gun ya, memang di Dewan Pakar di kami pun fokus halal food dan modest fashion. Ini yang paling kompetitif. Mari kita majukan. Jangan sampai kemudian, mohon maaf sekali, makanan-makanan yang nanti kita makan diimport dari negara lain. Padahal kita makanan begitu banyak. Mari kita sertifikasi halal dan kemudian kita nikmati, dan kalau bisa juga kita ekspor. Bagaimana Indonesia menjadi produsen dan pengekspor halal food. Jangan sampai, mohon maaf, dari Thailand maupun negara lain. Fashion, kami kemana-mana, kami sudah lakukan di Singapura, di negara-negara lain. Fashion, Muslim fashion Indonesia itu sangat indah, sangat cantik. Budaya kita itu sangat dikagumi, dan kemarin juga di Saudi Arabia juga banyak mengagumi hal ini. Ini modest fashion sangat potensial. Ekonomi keuangan syariah kami juga mencoba untuk mendukung keuangan syariah. Kami sudah terbitkan sukuk Bank Indonesia yang juga insya Allah inklusif. Kami mendukung juga wakaf produktif juga untuk transaksi falas. Untuk edukasi dan sosialisasi, kami setiap tahun menyediakan Masjid Nabawi yang dimana untuk ekonomi keuangan syariah bisa berkumpul berjamaah membangun ekonomi keuangan syariah. Apa itu? 3 kali festival ekonomi syariah, 1 di wilayah timur, wilayah Kalimantan, dan wilayah Sumatera, mohon maaf, di wilayah Jawa setiap tahun. Dan setiap tahun juga kami lakukan Islamic Syariah Expo Festival. Itu yang kami lakukan sebagai tentu saja dedikasi kami. Mari ini kita gunakan sebagai Masjid Nabawi. Mari berjamaah bersinergi membangun ekonomi keuangan syariah bersama untuk kemaslahatan umat di bawah KNEKS. Itu bagian yang pertama. Insya Allah tentu saja di dalam setiap kesulitan, Bu Menteri tadi, selalu banyak kebaikan. Dan insya Allah, Allah akan menunjukkan yang lebih baik untuk tahun depan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah masalah digitalisasi. Slide berikutnya. Alhamdulillah walahualam, Mas Gun, pada tahun 2019, 10 bulan sebelum pandemi, kami meluncurkan visi blueprint sistem pembayaran Indonesia. Mei 2019, 10 bulan sebelum pandemi. Yang isinya sistem pembayaran kami digitalisasi. Bagaimana alat pembayaran, cara membayarnya, dan semuanya kami digitalisasi untuk tujuannya. Integrasi ekonomi keuangan digital nasional, termasuk yang inklusif, termasuk untuk ekonomi keuangan syariah. Mendigitalisasikan perbankan, Pak Wimbo di lembaganya kami sistem pembayaran, kami digitalisasikan dan disambungkan dengan fintech e-commerce menjadi suatu ekosistem yang sangat besar. Dan kami juga lakukan bagaimana ini untuk juga mengembangkan customer protection nomor 4 dan juga stabilitas inovasi. Dan kelima, kami juga terus bekerja sama dengan negara lain. Apa yang sudah kami capai? Slide berikutnya. Ini yang kami sudah capai, mendigitalkan sistem pembayaran Indonesia. Dari sebelah kanan,
Yang paling kanan adalah QR Indonesian Standard. Satu-satunya standar QR untuk alat pembayaran. Tidak boleh ada yang lain. Dan insya Allah nanti kami tunjukkan di masjid, di pesantren, di berbagai bidang wakaf menggunakan QR Indonesian Standard. Kemudian Snap. Snap itu satu bahasa untuk koneksi sistem pembayaran. Satu bahasa. Tidak boleh ada bahasa yang lain. Kami luncurkan tahun ini. Kris kami luncurkan pada Agustus 2019. Kami insya Allah mohon doa restunya. Nomor 2 kami akan membangun dan meluncurkan BI Fast. Mas Gun, insya Allah mohon doa restunya bulan Desember ini adalah untuk penyelesaian transaksi retail yang sampai dengan 250 ribu. Ini dengan biaya 2.500 dan serta merta. Mas Gun, kalau malam dahar atau apa, langsung pakai kris, langsung selesai. Pindah rekening dari Mas Gun ke penjualnya. Itu yang kami lakukan. Insya Allah 22 bank akan mulai nanti Januari juga 22 dan insya Allah tahun depan semua bank menggunakan BI Fast, menggunakan sistem, menggantikan sistem clearing nasional. Yang nomor 1 paling kiri kami juga membangun ekosistem pembayaran secara nasional dari perbankan, fintech, e-commerce, membangun unicorn baru. Lanjut, ini yang kami sudah lakukan. Sehingga inilah ekosistem ekonomi keuangan digital yang mencoba kami satukan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Tidak ada transaksi ekonomi dan keuangan tidak melalui sistem pembayaran. Makanya kami menggunakan sistem pembayaran untuk menyatukan Indonesia dari Sabang Merauke supaya memang menjadi IKA-nya yang kebinekaannya. Itu yang kami lakukan. Bagaimana di ekonomi keuangan syariah? Lanjut. Yang kami sudah lakukan. QR Indonesian Standard, digitalisasi keuangan komersial dan sosial untuk umat. Kris di pesantren, kami coba kriskan. Sehingga kemana-mana itu tidak perlu menggunakan uang. Cukup dengan standar ini. Dan langsung dananya masuk. Untuk masjid, kami coba dari melalui 46 kantor kami, kencrengnya moga-moga bisa diganti dengan kris dan bisa mana saja. Tidak hanya di masjid, Mas Gun, dimanapun Mas Gun sedang apa, bisa kemudian untuk zakat, infak, sedekah kepada masjid, lembaga zakat. Kami bekerja sama dengan Lasnas untuk menggunakan kris ini betul-betul supaya bisa mempercepat. Juga dengan lembaga-lembaga pembayaran, apakah yang sudah tertulis banyak. Dan juga untuk zakat, donasi pelayanan ambulan, aktivitas sosial lain. Digitalisasi, mempercepat, mempermudah layanan pembayaran untuk ekonomi keuangan, komersial, sosial, untuk satu tujuan, rahmatan lil alamin untuk umat. Lanjut. Dan kemudian ini yang kami lakukan, UMKM dengan kris. Ini ada berbagai contoh-contoh di berbagai wilayah, 46 kantor-kantor kami bergerak. UMKM, konvensional maupun yang syariah, kami coba melayani supaya UMKM masuk ke platform digital dan juga melalui sistem pembayaran. 13,4 juta UMKM sudah kami platformkan digital melalui kris. Lanjut. Dan tentu saja untuk keuangan sosial syariah produktif. Digitalisasi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran, itu bisa dilakukan dan sudah kami lakukan dengan Pak Emno untuk Badan Wakaf Indonesia dan juga berbagai Lasnas. Ini adalah menyambungkan digitalisasi sistem pembayaran, memudahkan untuk wakaf produktif. Lanjut. Dan tentu saja adalah di digitalisasi agrobisnis di pondok pesantren. Alhamdulillah, happy trend semakin juga menyambungkan dan kami juga melakukan digitalisasi melalui pondok-pondok pesantren, happy trend, dan Masya Allah, bahwa di pesantren-pesantren non sewu tidak hanya ngaji fikih, ngaji suki.
saja rahmatan lil alamin. Dan kami kami sangat kehilangan dengan Kiai Fuad dari tentu saja Lembang Al-Ittifaq yang merupakan guru kami untuk bisa mendigitalkan, membuat pesantren, pusat-pusat bisnis yang sangat handal. Terakhir, tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi pesantren, lanjut tolong, ini adalah mengintegrasikan data pertanian dengan digitalisasi capping untuk catatan pertanian terintegrasi. Itu pesan kami, dua pesan. Satu, kami yakin insya Allah meridhoi kita, ekonomi kita akan lebih baik. Dan dengan demikian, ekonomi keuangan syariah akan lebih baik untuk mencoba menangkap pesan-pesan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi, yaitu adalah untuk melakukan ekonomi hijau, hilirisasi, digitalisasi, dan inklusi termasuk ekonomi keuangan syariah. Dan kami terus bekerja sama dengan niat yang tulus membangun ekonomi keuangan syariah. Yang kedua, digitalisasi. Itu salah satu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin meningkatkan, membesarkan, mendorong ekonomi keuangan syariah dan dedikasi kami melalui digitalisasi sistem pembayar. Kami mohon doa restu dari guru-guru kami masih sangat kurang, kami masih harus belajar, mohon kami diajari untuk bisa lebih baik, dan tentu saja niat kami adalah untuk umat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.